Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bertemu lagi di materi teknik sepak bola, yaitu spesifik menggiring dan menendang ya, atau menembak ya. Shooting, bahasa Inggrisnya shooting, kemudian menggiring itu bahasa Inggrisnya dribbling. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada video, di atas Bapak ada video menggiring bola. Ini menggunakan kaki bagian dalam, di mana penjelasannya ada di layar ya. Sedikit Bapak bacakan. Yang pertama, awalilah dengan membawa sikap berdiri yang menghadap ke arah gerakan sambil memfokuskan pandangan terus ke depan. Yang kedua, rileks kedua lengan, di mana posisi sikap kedua lengan tersebut dapat berada di sisi tubuh. Ketiga, sementara itu untuk pergelangan kaki bisa Anda putar keluar dan kuncilah di sana. Ya. 4, pada proses menggiring bola yang perlu dilakukan adalah mendorong bola memakai bagian dalam kaki dan arah depan, sambil posisi kaki sedikit dibuka ke depan bersama-sama dengan kaki tumpu yang turut digerakkan. Yang kelima, gerakan bola nantinya akan meluncur ke depan, bergulir di permukaan tanah, sebaliknya juga bergulir secara lurus, karena itulah gerakan bola yang benar dan sempurna. Yang keenam, sebagai akhir gerakan, Anda dapat menghentikan bola menggunakan telapak kaki tepat di bagian atas bola. Pandangan tetap harus ke depan selama melakukan gerakan tersebut. Oke, itu adalah kaki bagian dalam. Kemudian ini punggung kaki ini sama juga dengan kaki bagian luar ya. Nah, posisi videonya ada di atas, bisa dilihat. Kemudian posisi awal dari menggiring bola dengan kaki bagian luar adalah dengan mengawali menggunakan sikap berdiri dengan tubuh menghadap arah gerakan, pandangan tetap fokus ke depan. Sikap kedua, lengan di samping tubuh tapi juga dibuat terentang sedikit ya, semacam agar tubuh kita balance ya, atau simbang. Kemudian yang ketiga ya, ini tempat pada proses menggiring bola Anda perlu mendorong bola menggunakan kaki bagian luar atau punggung kaki ke arah depan ya. Pastikan bahwa Anda menumpu berat badan pada kaki yang tak dipakai untuk menggiring bola. Ya, pergerakan bola dengan gerakan menggiring tadi akan menuju depan tak jauh dari kaki di permukaan tanah. Sebagai akhir gerakan, Anda bisa menghentikan bola memakai telapak kaki. Nah, itu tadi teknik menggiring bola. Nah, masuk ke teknik menendang ya. Menendang ini bisa menendang shooting, ini bisa dilakukan juga passing ya. Beda shooting dan passing itu berbeda ya. Kalau shooting bola keras mengarah gawang musuh, kalau passing bola mengarah ke teman sendiri. Nah, di situ prinsip daripada passing. Nah, di sini tekniknya menggunakan punggung kaki ya. Yang pertama, sikap awal tubuh berdiri menghadap bola, kaki kiri atau yang digunakan untuk menumpu diletakkan di samping bola dengan sedikit menekuk lutut. Kedua, tangan rileks untuk menjaga keseimbangan, pandangan mata fokus ke arah bola, tekuk ke bawah pergelangan kaki yang akan digunakan untuk menendang bola. Ketika menendang, tekuk menghadap ke depan lutut kaki kanan atau yang digunakan untuk menendang dan ayunan dari belakang ke arah bola, kemudian sentuh kaki pada bagian belakang. Setelah menendang, tumpukan berat badan ke bagian depan. Nah, itu tadi ya langkah-langkah daripada pelaksanaan passing atau shooting atau menendang bagian punggung kaki. Yang selanjutnya bisa lihat video di atas kepala Bapak ya. Ya, itu adalah gerakan menendang dengan kaki bagian dalam ya. Nah, di situ dengan kaki bagian dalam. Nah, berdiri dengan sikap tubuh sama halnya dengan gerakan yang udah Bapak jelaskan di atas tadi, yang udah Bapak sebutkan satu-satu di atas tadi. Di sini cuman bedanya di bagian perkenaan bola ya. Di sini perkenaan bola itu di bagian dalam ya, bisa kita lihat di sampingnya tadi seperti video di atas. Oke, selanjutnya ini menggunakan kaki bagian luar. Ini hampir mirip dengan menendang menggunakan punggung kaki ya, tapi ini cuman berada posisi perkenaan bola di kaki adalah di luar samping itu ya, bisa dilihat di video di atas tadi gerakan di luar. Nah, seperti itu ya. Pada prinsipnya, pada dasarnya gerakan ini sama ya. Gerakan ini sama, cuman pembedanya ada kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Nah, itu apabila dipertanyakan ada sebuah soal yang menanyakan bagaimana cara menendang kaki bagian luar, silahkan Anda jelaskan sesuai urutan atau langkah-langkah yang sudah ada di keterangan di samping video ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tugas dan fungsi pemain. Yang pertama, kiper
Yang kedua libero, back kanan, back kiri, center back, gelandang kanan, gelandang kiri, kanan luar, striker penyerang, kiri luar, dan macam-macam lah itu namanya. Di situ bisa lihat Anda di apa namanya di foto ya di layar. Di situ ada beberapa anak panah itu mungkin itu adalah pergerakan-pergerakan seorang pemain sepak bola, itu bersama tugas dan fungsinya ya. Di sini akan Bapak jelaskan sedikit tentang masing-masing posisi ya. Yang pertama kiper. Kiper ini udah jelas tugasnya menangkap bola ya, paling akhir, pertahanan paling akhir di dalam sebuah tim, di mana dia bebas menggunakan seluruh bagian tubuhnya ya, termasuk tangan. Kalau pemain-pemain lain itu tidak boleh menggunakan tangan. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Kiper adalah posisi yang bertempat di bawah mister gawang dan bertugas menjaga agar gawang tidak disusupi oleh tim lawan. Kiper boleh menggunakan seluruh tubuhnya untuk menjaga gawang selama ia berada di kotak penalti, dan lazimnya mesti mempunyai tendangan yang bagus karena sering melakukan tendangan gawang, juga fisik yang tinggi untuk menghindari bola atas. Pada sektor ini hanya ada satu posisi kiper dengan macam rule-nya ya. Di sini di paling bawah itu ada namanya sweeper kiper. Apa itu sweeper kiper ya? Yang menampilkan dua peran ya. Di samping menjadi kiper standar, dia juga akan menyapu bola di depan dan di area lebar di sekitar kotak penalti, menginisiasi serangan balik ya. Dia bisa keluar mempertahankan selain di luar di luar daripada kotak penalti tersebut ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya tugas dan fungsi pertahanan. Nah, sektor ini bertugas mempertahankan bola tetap di luar kotak penalti. Nah, ini biasanya tugasnya siapa nih? Ini tugasnya adalah back ya, biasa kita sebut back. Nah, berikut, silahkan Anda baca itu penjelasan daripada pertahanan, sektor pertahanan. Kemudian di sini adalah fungsi back ya. Back atau libero. Back adalah pemain yang berada di depan kiper sebagai pertahanan apabila bola lolos ke kotak penalti. Fungsi lazimnya bukan untuk distributor bola ya, walaupun kadang tim yang dinamis sering menggunakan back tengah sebagai patokan distribusi bola. Ya, macam-macam peran back tengah ada di penjelasan bawah. Back tengah ya, pengelolaan bola itu namanya ball playing defender. Back terbatas dinamakan limited defender ya. Back tengah pekerjaan utamanya adalah menghentikan serangan dan menghentikan laju bola yang diusung lawan serta membebaskan bola dari bahaya bila diperlukan. Jadi ini kalau bahasa perang itu namanya clear ya. Clear dibuang artinya ya, dihanguskan ya. Seperti itu mungkin ya. Oke. Selanjutnya back sayap ya, ada back tengah dan ada back sayap ya. Apa itu back sayap dan apa itu fungsi dan tujuan back sayap ada back sayap, yaitu adalah pemain bertahan yang bertugas mengawal aliran bola dan mengawal pertahanan. Biasanya para sayap bertahan mempunyai tendensi untuk menyerang, akan menjadi primary outlet yang mengatur irama penyerangan. Sayap ini sangat penting untuk mencegah umpan ke tengah dan melakukan intercept berikut. Macam role back sayap ini biasanya bermain melebar tanpa dukungan pemain sayap lain. Back sayap harus memenuhi semua peran defensif dan menyerang, baik sayap maupun menjadi back penuh. Nah, jadi fungsi dari back sayap ini bisa sebagai penopang serangan apabila diperlukan ya. Bukan dia hanya tetap berada stay di daerah pertahanan, tapi mereka bisa membantu penyerangan. Berbeda dengan back tengah, yaitu dia harus stay atau harus sigap berada di tengah area pertahanan atau di depan atau di area kotak penalti tim kita misalnya ya, bukan di tim lawan ya. Oke. Yang selanjutnya adalah gelandang bertahan. Di sini gelandang bertahan disebut juga gelandang angkut air, adalah posisi di mana sang pemain harus multitasking ya. Apa itu multitasking ya? Menjadi distributor bola maupun menjadi pertahanan. Biasanya hanya pemain berfisik tangguh dan skill tinggi yang bermain di posisi ini ya. Ini berikut ini Paul Pogba adalah seorang yang defense-nya bagus, penyerangannya juga bagus. Ini strength-nya atau kekuatannya luar biasa ya. Di sini Bapak taruh foto Paul Pogba ya. Ini seorang yang multitasking ya. Nah, gelandang ini bertanggung jawab untuk rajin menyediakan jalannya distribusi antara penyerang dan pertahanan ya. Ini pemain yang serbaguna, tapi biasanya dia dominan untuk berada di tengah ya. Gelandang bertahan berada di tengah untuk membantu serangan itu sangat jarang ya. Sektor tengah. Nah, di sini sektor tengah ada juga biasanya tadi ada gelandang bertahan, kemudian ada gelandang serang ya. Jadi masing-masing fungsi ya itu ya. Di sini di sektor tengah
Ini bertugas mengolah bola dan mendistribusikan bola ke barisan penyerangan. Nah, ini yang paling berpengaruh ya dalam sebuah tim. Apabila bola berada di tengah, ingin melakukan serangan, biasanya ini kita sebut dengan gelandang serang ya. Nah, di sini disebutkan gelandang tengah, gelandang yang bertanggung jawab untuk rajin menyediakan jalan distribusi antara penyerang dan pertahanan. Diharapkan menampilkan berbagai macam tugas menyeberangi lapangan. Gelandang diharapkan berkemampuan terhadap kewaspadaan taktis dan kemampuan teknis untuk menyokong pertahanan maupun penyerangan. Ya, di sini Bapak taruh Lionel Messi karena dia sering berada di tengah, tiba-tiba berada di depan ya. Bisa kita katakan Lionel Messi ini sebagai gelandang serang ya, meskipun dia dulunya adalah seorang striker ya, dia seorang pencipta gol yang sangat handal, striker, tapi akhir-akhir sekarang dia sering menjemput bola ke tengah untuk membantu serangan ya, itu bisa kita katakan gelandang serang. Tapi kalau Anda tidak sependapat dengan Bapak, tidak apa-apa, itu hanya asumsi Bapak. Oke, selanjutnya ini gelandang serang. Nah, di sini foto Rizky Rivora ya, pemain Barito Putra. Gelandang serang atau disebut juga second striker ya, bisa disebut dengan second striker. Posisi di mana kita menjadi lubang antara distribusi bola dan diri kita sendiri. Posisi ini sangat membebaskan untuk mencetak gol dan lazimnya sekarang memang dijadikan pos paling dinamis. Nah, contoh yang terkenal Lionel Messi ya kan, tadi kan gelandang serang ya kan. Contoh yang paling terkenal adalah Lionel Messi. Berikut macam perannya ya, di sini bisa kalian baca, bisa kalian pelajari ya. Oke. Selanjutnya sektor penyerangan. Pada sektor ini akan kita jumpai bintang-bintang terkenal. Nah, di sini Bapak taruh foto. Ini adalah pemain muda yang berbakat ya. Ini dia masih berada di luar negeri untuk menjalani segala rangkaian tes yang mungkinnya harapan kita dia bisa berlaga di Liga Eropa ya, tentunya seperti Liga Inggris, Liga Italia atau Liga Spanyol ya, yang idaman atau mimpi dari seorang pemain pemain Indonesia ya. Ini adalah namanya Bagus Kahvi ya. Di sini karena biasanya pemain-pemain bagus, nah ini kan namanya juga Bagus Kahvi ya di sini. Karena biasanya pemain-pemain bagus berposisi sebagai penyerang. Tentu dianggap bagus karena produksi gol mereka, apalagi di tim-tim yang berkelas dunia. Di sektor ini ada banyak dua buah posisi penyerangan, center forward, penyerangan sayap juga ya. Oke, penyerang ini bertugas mengontrol penuh serangan, ada yang menunggu operan, ada yang membangun serangan, ada yang menunggu di depan gawang dan macam-macam lah lainnya ya. Ada yang namanya second striker, ada yang namanya second striker murni, dah itu macam-macam ya. Nanti itu akan kita pelajari atau kita bahas di kelas 12 nanti ya, tentang spesifik posisi-posisi pemain. Nah, ini ada sektor penyerangan lagi ya, ini secara gambarannya aja. Yang pertama dulu yang disebut dengan sektor penyerangan ini ada poacher. Nah, ini biasanya poacher itu apa sih? Ya, itulah penjelasannya. Target man apa sih? Deep playing forward apa sih? Advance forward apa sih? Complete forward apa sih? Nah, di sini ada penjelasannya, di mana setiap pemain ya, kalaunya kalian pernah bermain game ya, pasti tahu namanya poacher, target man, deep playing itu dalam permainan sepak bola, penyerang-penyerang tersebut sering dikatakan begitu ya, sering dikatakan begitu. Kemudian untuk gelandang serang biasanya disebut box to box ya. Kemudian apa namanya lagi itu, playmaker ya. Nah, itu banyak macam-macamnya. Kalau back biasanya disebut apa namanya, defender ya. Nah, di situ adalah tugas-tugas atau jenis-jenis atau fungsi daripada para pemain sepak bola. Nah, oke, hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun ya. Pakai masker jika keluar rumah. Kemudian jangan berkumpul sama teman-teman, dengan apalagi mengerjakan tugas kelompok ya. Jaga jarak, apalagi kalian tidak tahu sama orang lain yang track record perjalanannya belum Anda ketahui itu ya. Sering jaga jarak, social distancing. Kemudian yang terakhir, jaga terus imun tubuh kalian dengan rajin berolahraga, makanan-makanan yang sehat agar tubuh kalian tetap terjaga ya. Cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.